Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku pelajar SMP di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berjumpa kembali dengan Pak Muhammad Sodli MPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk peserta didik SMP kelas 9. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi bab sebelumnya, yaitu tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Ini adalah pertemuan yang terakhir untuk materi bab ini. Namun sebelumnya, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk anak-anakku yang beragama Islam, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa keberagaman budaya yang ada di negara kita tercinta memberikan peran penting dalam masyarakat Indonesia yang majemuk apabila hal ini dikelola secara tepat. Namun sebaliknya, jika keberagaman budaya tidak dikelola secara tepat, maka akan mengakibatkan terjadinya perpecahan dan malapetaka bagi bangsa dan negara kita. Hampir di semua negara yang majemuk atau negara-negara yang masyarakatnya beraneka ragam, seperti di negara India, Filipina, dan Indonesia, setiap saat dapat terjadi atau dapat muncul konflik yang bernuansa SARA, yaitu nuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, oleh karena itu, keberagaman budaya yang ada di negara kita tercinta ini harus dikelola secara tepat, sehingga dengan pengelolaan budaya atau keberagaman budaya yang tepat, maka akan dapat membuat negara kita ini menjadi negara yang besar, negara yang maju, ya, negara yang maju, besar, dan sejahtera. Jadi dengan adanya keberagaman budaya dan dikelola secara tepat, maka tentu bangsa Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang besar, maju, dan sejahtera. Anak-anakku sekalian, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh di dalam menyelesaikan konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama adalah upaya yang bersifat preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah sebelum masalah itu terjadi, yaitu dengan mengembangkan sikap toleransi, sikap kerjasama, gotong royong, ya, kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti latihan bersama dan lain-lain. Ini adalah upaya preventif. Kedua adalah upaya represif, yaitu upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Misalnya dilakukan penangkapan, ya, atau pemubaran secara paksa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah upaya yang bersifat kuratif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Seperti misalnya setelah terjadi kerusuhan, maka ada pendampingan
bagi korban kerusuhan, ya. Kemudian upaya yang lain misalnya perdamaian atau dengan kerjasama dan lain-lain. Nah, tentu 3 upaya ini silakan kalian nilai mana yang lebih baik. Apakah upaya secara preventif, upaya represif, atau upaya yang sifatnya kuratif. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Dari ketiga upaya penyelesaian konflik ini, mana yang terbaik menurut kalian? Nah, anak-anakku sekalian, selain upaya-upaya yang sudah Bapak jelaskan di atas, ada 3 hal lagi, maka upaya di dalam penyelesaian konflik di dalam masyarakat juga bisa dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai, sikap saling menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Di antara suku yang satu dengan yang lain saling menghargai. Suku atau agama yang satu dengan yang lain saling menghargai dan saling menghormati. Antara ras yang satu dengan yang lain juga demikian. Dan antar golongan di dalam masyarakat juga saling menghargai dan menghormati. Tentu dengan upaya ini maka penyelesaian konflik dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kita boleh saja misalnya bangga dengan budaya daerah kita. Ya, kita bangga dengan agama kita, dan memang sudah selayaknya kita harus bangga. Bangga dengan suku, bangga dengan agama, bangga dengan ras, bangga dengan golongan kita, tetapi kita tidak boleh bersikap berlebih-lebihan. Apalagi kemudian kita merendahkan agama lain, merendahkan suku lain, merendahkan golongan lain, ya, merendahkan ras lain. Tentu ini tidak baik. Kita boleh bangga, tetapi tidak boleh secara berlebihan. Nah, kita juga harus tetap menghargai, menghormati budaya daerah lain. Sehingga dengan sikap ini, maka akan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, kemudian menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa yang lain. Nah, sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku dan budaya dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Misalnya, kita tidak menonjolkan suku dan budaya sendiri, tadi sudah jelaskannya. Tidak boleh menonjolkan suku dan budaya sendiri, menjelek-jelekan suku dan budaya lain. Ya, kemudian kita bergaul dengan teman, ya, yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, ya, sehingga kita saling mencintai satu sama lain. Kita juga tidak sungkan-sungkan memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain. Kita juga diharapkan sering menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, sehingga timbul saling mengenal dan saling mencintai antar suku yang berbeda-beda. Nah, upaya penyelesaian konflik dalam masyarakat selain dengan tadi kerjasama dan saling menghormati dan gotong royong, juga kita harus menerima dan menghargai keanekaragaman budaya sebagai bagian dari budaya bangsa. Ya, jadi kita harus menerima, kita harus menghargai bahwa bangsa kita memiliki keanekaragaman, dan keanekaragaman budaya itu merupakan bagian atau akar dari budaya bangsa atau budaya nasional. Sehingga budaya nasional ini bisa dikatakan sebagai puncak dari kebudayaan daerah. Tentu tidak ada salahnya ya kita mempelajari kesenian dari daerah lain, ya, orang Jawa belajar kesenian dari suku Batak, ya, dari suku Madura, dari suku Minang, dari suku Aceh, ya, dan sebaliknya. Kita kadang malu ya, ada orang dari Eropa, orang Belanda, ya, menguasai kesenian dari daerah kita, tetapi kita sendiri tidak mampu, ya, bahkan tidak mengenal. Oleh karena itu perlu ya kita saling menghargai keanekaragaman budaya, ya. Kemudian jika kita
ya sebagai warga pendatang, ya misalnya kita sebagai pendatang, ya tentu kita harus menyesuaikan diri dan kita sebaiknya mempelajari budaya daerah di mana kita tinggal. Dengan sikap demikian maka kita telah menghargai, kita telah menghormati dan menerima keanekaragaman budaya, sehingga pada akhirnya kerukunan antar suku bangsa akan tetap terjaga dengan baik. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, uraian singkat yang telah Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu memahami bagaimana upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik yang bernuansa syara yang ada di masyarakat kita yang majemuk. Dan saya berharap bahwa kita sebagai bagian dari bangsa ini, ya mari kita saling memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa dan negara. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga kerukunan antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan, sehingga dengan kerukunan ini akan menghindarkan konflik dan akan membuat bangsa dan negara kita semakin kuat. Jika negara kita kuat, insya Allah maka rakyatnya juga akan maju dan sejahtera. Demikianlah anak sekalian, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.